Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran kita di pertemuan yang keempat ini dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan atau penjelasan yang terkait dengan ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari pada mukaddimah daripada kitab beliau. Nah, kita lihat pada ucapan beliau, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kalian dengan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan atau Allah membimbing kita dan kalian agar supaya muwafaqatil huda, yakni bisa mengikuti petunjuk. Nah, kita lihat kemarin telah kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kalimat asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Dan insyaallah kita lihat pada kalimat berikut, yaitu ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberikan bimbingan kepada kita dan kalian agar supaya bisa mengikuti al-huda. Maka al-huda yang dimaksudkan di sini adalah as-sunnah. Dimaksudkan di sini adalah apa? As-sunnah. Kenapa ya ikhwan? Karena as-sunnah itu adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu memperingatkan kita tentang sebaik-baiknya petunjuk yang kita diperintahkan untuk biiktifaihi wattibaihi fi aqwalina wa af'alina. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan dan memotivasi kita supaya mengikuti sunnah, yakni sebaik-baik petunjuk. Kita mengikutinya, kita meneladaninya fi aqwalina wa af'alina, baik di dalam ucapan-ucapan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang ya penjelasan tentang hal itu di khutbah Jumat beliau, yaitu kalau kita kenal dengan nama khutbatul hajah ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah
petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Ini Nabi ulang-ulang ya, setiap khutbah Jumat beliau selalu menjelaskan hal itu kepada kita, yang menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah beliau. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya pada Kitabul Iman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Kata beliau, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun." Yaitu apa? Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus kepada satu umat sebelumku. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang nabi yang Allah azza wa jal utus kepada satu umat sebelumku. Kecuali apa? Illa kana lahu, kecuali ada bagi dia itu min ummatihi hawariyuna, para penolong-penolong dari umatnya, wa ashabun, dan teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ya secara bergantian dari satu kaum ke kaum yang lain. Melainkan Allah Azza wa Jal akan memilih orang-orang untuk menemani para nabi tersebut. Ya. Dari kaumnya, sehingga dia punya teman-teman setia, dia punya penolong-penolong yang dengan orang-orang itu selalu mendampingi, memberikan pembelaan, memberikan bantuan, ya, ya, saling menyokong dengan nabi tersebut, demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Itu selalu ada dari zaman ke zaman, dari periode waktu ke periode waktu. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita lihat juga ya, begitu pula sebagaimana perkataan yang jelas sekali dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, itu ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ketika Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, dia berkata, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolongku untuk Allah Azza wa Jalla. Maka hawariyunnya, orang-orang sahabat-sahabat setia beliau yang membela beliau itu, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Mereka berkata, kami ini penolong-penolong Allah. Ya, kami penolong-penolong Allah. Nah, begitu pula seterusnya dari zaman ke zaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyin atau hawariyun wa ashabun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi ya kepada satu umat sebelumku, melainkan dari umat itu, nabi tersebut dari umatnya itu dia mempunyai teman-teman setia dan sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Di mana teman-teman setia dan sahabat-sahabatnya itu, mereka ya'khuduna bi sunnatihi. Mereka selalu mengambil ya petunjuk-petunjuk nabi tersebut ya. Mereka berjalan di atas bimbingan nabi tersebut ya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka tunduk kepada perintahnya. Mereka mengikuti perintahnya. Tapi apa yang terjadi? Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu ada generasi. Generasi yang lahir di belakangan hari, di mana generasi setelah nabi itu adalah orang-orang yang yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang hobi bicara tapi tidak beramal. Ya. Hobi ngomong tapi tidak berbuat. Yaitu yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan, beramal, berbuat itu dengan yang tidak diperintahkan. Ini isyarat ya. Di dalam hadis yang mulia ini ada isyarat
bahwa bergantinya zaman itu akan ada apa? Manusia mayoritas itu semakin berubah kualitas keimanan mereka, kemudian kualitas apa? Kesungguhan mereka dalam mengikuti jejak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sehingga orang-orang yang mendampingi nabi yang diutus oleh Allah itu adalah orang-orang yang kualitas keimanan, ya, komitmen mereka dalam mengikuti petunjuk dan seterusnya itu sangat sangat kuat sekali dan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu generasi yang sudah mulai lemah, ya, generasi yang lemah kemampuan mereka, kesungguhan mereka, motivasi mereka untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai pada umat ini pun demikian, ya. Sampai pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam ini pun demikian. Ya, kita lihat ya ikhwan, generasi para sahabat itu subhanallah, ya. Sampai-sampai ya kalau dikisahkan di dalam apa perjanjian Hudaybiyah itu, ketika utusan musyrikin datang untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah, itu perjanjian Hudaybiyah, itu begitu dia pulang, dia sifatkan Rasulullah itu di hadapan umatnya, di hadapan para sahabatnya. Apa dia katakan? Saya belum pernah melihat seorang pemimpin, ya, ya dia begitu disegani, begitu ditaati, dipatuhi, yang sekiranya kalau dia meludah itu sahabat-sahabatnya bisa berebutan untuk apa? Menadah ludahnya itu untuk tidak jatuh di tanah. Ini gambaran bahwa bagaimana apa para sahabat itu sangat komitmen dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar luar biasa. Iya. Nah, antum lihat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Coba antum bayangkan, ya. Ketika awal-awal Islam, Gailan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan punya istri 10, ya. Punya istri 10 dari peralihan dari masa apa? Masa jahiliyah ke masa Islam, ya. Jadi ketika dia masuk Islam itu dia masih punya istri 10. Apa di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia apa? Pilih yang 4 saja, cerai yang lain. Kira-kira ada alasan bagi dia waktu itu enggak? Ada alasan enggak? Ya kalau antum disuruh cerai yang sudah enggak suka, ya memang langsung segera kesempatan, ya. Apalagi kalau mungkin yang sudah agak tua sedikit, ini memang saya dari dulu mau rencana tapi belum terrealisasi misalnya. Tapi apa? Subhanallah, di antara 10 istrinya Gailan itu Masya Allah istri-istri yang luar biasa, cantik-cantik dan semuanya dia sayangi mereka. Tapi dipilih, disuruh oleh Rasulullah. Tidak boleh, ini syariat perintahkan, ya. Pilih 4 saja, cerai yang lain. Kira-kira masih ada bantahan enggak oleh Gailan? Tidak ada sama sekali. Langsung segera sudah dia pilih. Afan, ya. Yang 6 juga tidak kemudian demo, ya, atau ngancam. Oh saya berani kau, bolehlah silakan yang lain, tapi kalau berani kau cerai saya, pokoknya kau binasa. Ya. Seluruh rahasiamu saya bongkar di publik. Ya. Nah, itu tidak ada sama sekali. Iya. Tidak ada sama sekali. Nah begitu pula Abu Sufyan, ya, yang lain-lain. Dan satu, misalnya gini juga. Para sahabat itu kan bukannya mereka itu konglomerat semuanya, ya. Para sahabat itu ya terdiri dari fuqara wal masakin. Walaupun ada di antara mereka saudagar-saudagar, ada konglomerat-konglomerat. Tapi jumlahnya terbatas sekali jumlah mereka. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk berinfak, apa yang terjadi? Sampai-sampai di antara mereka ada yang nggak punya apa-apa kecuali cuman apa? 1 telapak kurma saja. Kira-kira berarti nggak 1 telapak kurma itu? Ya, antum datang berinfak dengan beras 1 kaleng, jangan 1 liter, 1 liter kebanyakan, ya. Katakanlah setengah liter, itu kira-kira nilainya besar enggak itu di mata nilai, bukan nilai pahala, ya, nilai bendanya itu besar enggak itu? Sedikit sekali, ya. Tapi karena dia cuma punya itu tidak menghalangi dia untuk saya fakir, saya nggak bisa, saya
Ya orang lain aja ini infak aja, orang lain yang berinfak tidak. Tapi dia dalam kondisi yang tidak punya pun dia berlomba dengan orang yang punya untuk apa? Bersedekah. Ya ini saya ingin katakan di sini adalah bahwa orang-orang yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan kualitas keimanan yang luar biasa, ya, dengan apa loyalitas yang luar biasa, sehingga loyalitas dan keimanan mereka di hadapan syariat itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan apapun. Ya, sampai-sampai antum lihat apa Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat Ansar itu ketika tidak ikut di dalam perang Tabuk, Rasulullah pulang dari perang Tabuk, itu orang-orang munafikun itu datang kepada Rasulullah untuk beralibi. Mereka berikan alasan-alasan, ya. Ya Rasulullah, saya tidak hadir itu karena ini, waktu itu sudah mau hadir tapi macam-macam. Dan Rasulullah terima alasan-alasan mereka. Ka'ab bin Malik mengatakan, seandainya saya itu datang dan beralibi kepada Rasulullah, pasti beliau terima. Dan saya orang yang paling jago beralibi. Orang yang paling jago beralibi. Artinya Ka'ab bin Malik orang yang apa, kata-katanya tersusun rapi, kalau dia memberikan alasan itu pasti diterima karena pandainya dia dalam apa berbicara itu, berkomunikasi itu dia hebat sekali. Dia katakan, kalau saya mau beralibi, datang untuk menyampaikan alasan saya, alibi dalam tanda kutip ya. Kalau saya mau beralasan menyampaikan udzur saya di hadapan Rasulullah itu pasti diterima dan saya bisa melakukan itu, dan saya memang punya udzur. Tapi sudahlah, tidak usah. Untuk apa? Biarlah, tidak usah beralibi. Dan dia datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa? Dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak ada alasan apa-apa untuk gak ikut. Ya, maka Rasulullah berpaling dari dia. Rasulullah berpaling dari dia dan tinggalkan dia. Akhirnya dia pulang seorang diri. Gunda gulana, sedih ya dalam perasaannya. Tapi dalam kondisi demikian, loyalitas mereka, kejujuran mereka, keimanan mereka tidak membuat mereka itu untuk mencari-cari alasan. Untuk apa? Mencari-cari alasan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biarlah. Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha mengetahui pandangan setiap mata yang berkhianat. Iya. Dan dia serahkan kepada Allah, dan Allah memberikan keputusan kepadanya setelah dia dan dua orang sahabat Ansar ini melalui ujian panjang selama 40 hari lebih, kalau tidak salah 50 hari lebih ya. Kemudian turunnya ayat untuk menerima taubat mereka. Saya ingin katakan di sini pula bahwa inilah potret dari orang-orang yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang setia, orang-orang yang loyalitas mereka tinggi, tapi setelah generasi mereka akan ada generasi-generasi yang loyalitas mereka itu sekedarnya saja. Keimanan mereka pun sekedarnya saja. Motivasi-motivasi untuk melakukan amalan itu sekedarnya saja. Sehingga kita dapati mereka orang-orang yang banyak ngomong tapi sedikit beramal. Kita dapati mereka pula kalau mau beramal itu dengan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ternyata itu bukan hanya ada pada generasi terdahulu, tapi juga ada pada umat ini. Bukan ada pada umat-umat terdahulu saja, tapi juga ada pada umat Islam, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya di sini adalah bahwa bagaimana orang dalam mengikuti petunjuk Nabi itu memang benar-benar adalah taufik. Benar-benar apa? Taufik, hidayah. Sekiranya ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengetahuan kita itu hanyalah sebuah pengetahuan saja. Pengetahuan yang kosong dari amalan. Pengetahuan yang apa? Kosong dari amalan. Maka dari itu Al-Imam Al-Muzani di sini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali, tajam sekali pandangan beliau, ya. Beliau mengatakan wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kalian supaya bisa mengikuti apa? Huda, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhwana fid din azani Allah wa iyyakum, di sini ada catatan. Catatan yang penting itu adalah apa? Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafidhana wa hafidhahullah di sini, dan ini saya jadikan sebagai catatan ya. Walaupun dalam syarah beliau itu
Beliau tidak mengatakan ini catatan, tetapi beliau menjelaskan di situ bahwa wa inna ma hasala al-ittiba'u li hadi nabiyina al-karim wa sunnatihi bi muwafaqatihi fil i'tiqadi wa fil amali ma'an. Yaitu sesungguhnya mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah beliau itu hanya akan terjadi dengan mengikuti beliau di dalam i'tiqad dan amalan, keyakinan dan amalan. Keyakinan dan amalan. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terrealisasi. Yakni seseorang dapat mengatakan bahwa dia itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar mengikuti Nabi, itu terrealisasi dengan dia mengikuti Nabi, dia berteladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu fil i'tiqad wa fil amal, dalam keyakinan dan dalam amalan, sama-sama bersamaan keyakinan dan amalan. Naam. Faman kana ala sunnati fi babil amal walakinnahu mukhalifun li sunnati fil aqidati lam yakun muttabi'an li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqat tiba. Perhatikan ucapan Syekh Abdul Razak. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab amalan saja, tapi dia menyelisihi Rasulullah pada bab akidah, maka hakikatnya orang ini tidak dikatakan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar. Hakikatnya apa? Orang ini tidak dikatakan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar. Walam yakun muwafiqan li hadihi tamamal muwafaqah. Dan orang ini tidak dikatakan atau dia tidak mengikuti Nabi, tidak menjadi orang yang mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Tidak demikian. Hatta yantahija sunnah fil i'tiqadi wa fil amal. Sampai benar-benar dia berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intahaja yantahiju itu apa? Benar-benar berada di atas sesuatu atau mengikuti sesuatu. Jadi hatta yantahija sunnah fil i'tiqadi wal amal. Sampai orang itu benar-benar dia berada di atas sunnah dalam persoalan akidah dan amal. Dalam persoalan apa? Akidah dan amal. Maksudnya begini ya, kawan. Kalau orang dia ikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi dalam amalan saja, tapi akidahnya tidak mengikuti akidah Nabi, maka orang ini belum dikatakan dia adalah orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, ya, belum. Atau demikian sebaliknya, kalau dia dalam soal akidah dia mengikuti, ya, keyakinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam amalan dia menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga dikatakan belum mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, belum. Sampai terkumpul pada dirinya dua keadaan ini, yaitu dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi amalan dan juga dari sisi akidah. Dia berjalan dalam amalan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkeyakinan dalam keyakinan sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang satu golongan yang selamat, itu beliau mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang yang apa? Mithlu ma ana alaihi wa ashabil yauma. Atau kama jaa fil hadits. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Rasulullah tidak membedakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ya, ini apa? Mencakup apa? Mencakup amalan dan akidah. Yani mereka adalah orang-orang yang amalan mereka sama persis dengan amalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini, dan orang-orang yang keyakinan mereka sama persis dengan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Mencakup dua hal, amalan dan keyakinan. Sebab itu penyimpangan itu bisa terjadi di amalan dan penyimpangan bisa terjadi di akidah. Paham ya, ikhwan? Baik. Maka dari itu,
Syekh Abdul Razak kemudian mengatakan di sini, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Surat apa? Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maka maksudnya apa? Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau membawa komentarnya Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan subhanallah, kalau antum mau lihat penjelasan ini yang lebih bagus ya, penjelasan yang lebih rinci tentang persoalan ini, itu antum bisa lihat di dalam kitab Madarijus Salikin oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Luar biasa sekali. Beliau menyebutkan pembahasan tentang ini. Tapi ala kulli hal begini, Syekh Abdul Razak menukil satu ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau begini. Qala Ibnu Qayyim, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi bayani ma'na al-ayatil Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya berkata dalam menjelaskan ayat yang telah disebutkan tadi, fa ayyu taqaddumin ablagu min taqdimi aqlihi ala ma jaa bih. Kata Ibnu Qayyim, maka taqaddumin, mengedepankan, mendahului, jadi perbuatan mendahului apa yang ablag, yang lebih, min taqdimi aqlihi ala ma jaa bih, yang lebih besar daripada mendahulukan akalnya di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah atau di atas nas. Begini maksudnya. Kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Maka mendahului Allah dan Rasul itu dalam bentuk apa yang lebih besar lagi daripada mendahulukan akalnya, daripada petunjuk yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Begitu, paham maksudnya? Maksudnya antum mendahului firman Allah atau mendahului sabda-sabda Nabi, daripada antum mengedepankan akal daripada sabda Nabi, mengedepankan pendapat pribadi daripada ayat-ayat Al-Quran, itu termasuk mendahului Allah dan Rasul apa enggak? Mendahului. Dan adakah mendahului Allah dan Rasul yang lebih besar dari itu? Ada enggak? Tidak ada tentunya. Itu tentu lebih besar. Ya. Kalau Allah melarang kita dari mendahului Allah dan Rasul, maka mendahului Allah dan Rasul dalam urusan apa? Apakah antum berjalan balap motor di hadapan Rasulullah, ngelambung Rasulullah? Enggak, ya kan? Atau antum berkuda misalnya? Ya, tidak ada. Tapi apa yang dimaksud? Mendahulukan akal antum di atas nas. Jangan mendahulukan pendapat antum di atas apa? Sunnah Nabi. Jangan mendahulukan pendapat antum di atas ayat Al-Quran. Karena antum ketika mendahulukan pendapat antum di atas nas, itu berarti anda telah mendahului Allah dan Rasul. Dan adakah perbuatan mendahului Allah dan Rasul yang lebih besar dari itu? Ada enggak? Ya ada. Iya. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, ya, banyak para salaf berkata, ya, ini bukan satu orang dari kalangan salaf yang berkata, maksudnya banyak salaf yang berkata, fi bayani ma'nal ayah, dalam menjelaskan pengertian daripada ayat ini, yaitu apa? La taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Itu janganlah kalian berbicara sampai Rasul itu bicara. Jangan kalian beramal sampai apa? Beliau memerintahkan, sampai Rasulullah memerintahkan. Jangan kalian beramal sampai Rasulullah perintahkan. Maksudnya begini. Di dalam urusan agama ini, kita tidak punya hak untuk berpendapat. Iya. Jadi jangan ada orang mengatakan begini, boleh enggak saya berpendapat? Maka kita tanya, antum mau berpendapat ini di bidang apa?
Kalau dia katakan ya saya boleh nggak saya berpendapat bidang apa? Dia katakan ya perusahaan tekstil, ya sudah terserah, boleh boleh. Lah saya boleh nggak saya berpendapat urusan apa? Urusan RT ya boleh lah. Tapi boleh nggak saya berpendapat urusan apa? Nggak, urusan tata cara wudhu, oh nggak boleh. Kamu nggak boleh pendapat. Begitu. Dan boleh nggak saya berpendapat urusan apa? Ini urusan haji, oh nggak boleh. Kau nggak boleh berpendapat. Ini saya boleh nggak berpendapat dalam urusan apa? Urusan puasa, oh nggak boleh. Kamu nggak boleh berpendapat. Kenapa begitu nggak boleh? Karena urusan agama antum nggak boleh berpendapat. Nggak boleh antum berpendapat. Urusan beragama itu antum hanya mengikuti nas. Nggak boleh antum bicara sampai antum cari nas. Ada bicara tentang hal itu apa enggak. Nggak boleh antum mengeluarkan pendapat sampai antum harus cari nas. Ada pendapat yang mengatakan enggak. Nggak boleh antum beramal sampai antum harus dapatkan nas bahwa dalam perkara tersebut dibolehkan dalam beramal atau tidak. Sebab itu ada kaidah begini, al aslu fil ibadah itu apa? Al hadru wal man'u. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang untuk dilakukan. Kenapa terlarang? Ya tidak boleh. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh engkau mendahului Allah dan Rasul. Tidak boleh pendapatmu mendahului Allah dan Rasul. Tidak boleh amalanmu itu mendahului Allah dan Rasul. Maka dari itu, la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Tidak boleh kalian berucap sampai mendengar ucapan Nabi. Tidak boleh kalian beramal sampai mendapati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al aslu fil ibadati al hadru wal man'u. Ya, hukum asal dalam ibadah itu apa? Terlarang untuk dilakukan. Paham ya ikhwan? Nah, maka sekali lagi kita katakan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini semua adalah butuh taufik. Butuh apa? Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu mengajak kita ya, mengajak kita untuk berdoa meminta apa? Meminta taufik, ya, meminta hidayah. Ya, kita berdoa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya kawan, berapa banyak orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia sulit untuk melakukan kebenaran itu. Berapa banyak orang yang antum sudah ngomong antum jelaskan kepada dia sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, tetapi dia tambang. Ya, benar-benar ngeyel, ngelawan. Iya. Kadang-kadang ngelawannya tuh ya ngomong aja, masuk di sini, keluar di sini, masuk di sini, keluar di sini. Kenapa? Allah tabaraka wa taala tidak memberikan dia kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Setiap kebenaran yang datang kepada dia, dia harus nalar, dia harus takar, dia harus ukur kebenaran itu dengan akal dia. Ia ukur kebenaran itu dengan perasaan dia. Dan ini adalah tanda kebinasaan seorang hamba. Para sahabat ketika datang kepada mereka kebenaran, itu mereka tidak pernah menakar kebenaran itu dengan akal mereka. Tahu atau tidak tahu, paham atau tidak paham, mereka lakukan. Ketika Gailan disuruh, anak ingin katakan, ketika Gailan disuruh untuk pilih 4 orang istri, itu kira-kira bertentangan dengan perasaan dia apa enggak? Bertentangan enggak? Bertentangan. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak ada kata tapi, tidak ada kata demikian, tidak ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali bin Abi Thalib pada kisah Ibnu Abi Balta'ah ya di dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk ngejar seorang wanita yang bawa suratnya Abu Balta'ah itu ke penduduk Makkah untuk membocorkan rahasia Rasulullah itu hendak memerangi penduduk Makkah, itu Ali bin Abi Thalib tidak pikir panjang, kata Rasulullah, kejarlah wanita itu, nanti kalian temui dia di sini dan ambillah surat dari dia. Ada bersama dengan dia surat. Itu antum bisa membayangkan kira. Kalau perintah itu datang kepada antum, kira-kira apa yang akan antum lakukan pertama kali? Pertama kali. Anggaplah antum sudah tahu nas ini, lalu perintah itu datang kepada antum pertama kali. Kira-kira apa yang antum lakukan? Hah? Langsung ambil kuda berangkat atau mikir dulu? Mikir dulu pastinya kan? Iya, antum mikir dulu. Dan apa? Ali bin Abi Thalib tanpa pikir panjang, ya, langsung berangkat. Begitu ketemu wanita tersebut, dia katakan, kasih keluar apa yang kau bawa. Wanita itu bilang, tidak ada. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak. Kasih keluar yang kau bawa. Tidak ada, periksa. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau tidak kasih keluar, saya telanjangi kau.
Itu kenapa? Poin apa di situ, ikhwan? Nah, keyakinan mereka, kepercayaan mereka, ketundukan mereka kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mereka menakar sabda Nabi dengan akal mereka. Tidak pernah mereka menakar sabda Nabi dengan perasaan mereka. Tidak pernah sama sekali. Wala sa'ah, walaupun satu saat sekalipun tidak pernah. Iya, mafhum ya ikhwan? Tapi kalau kita banyak menakar, orang sampaikan sabda Nabi, kita mikir lagi, renang, renung, renang, renung. Apa yang kau mau pikirkan ya Abdullah? Ketika disampaikan kepada anda sabda Nabi, apa yang mau anda pikirkan lagi? Sudah amalkan. Kalau anda tidak mampu untuk mengamalkan, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan anda. Tidak usah nakar-nakar nas. Tidak usah. Dengan akal anda. Kenapa? Akal anda itu pendek. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan akal itu bagaikan bintang-bintang di langit. Yang bintang itu dia punya bertingkat-tingkat. Nah, Allah memberikan kemampuan akal kepada manusia itu seperti itu. Tingkat akal manusia itu bertingkat-tingkat. Kecerdasan mereka itu berbeda-beda. Sehingga Allah tidak meletakkan agama ini pada akal. Karena kalau Allah letakkan agama pada akal, maka agama ini akan ada sejumlah kekeliruan dan kelemahan padanya. Karena akal manusia berbeda-beda. Kita mau letakkan agama pada akal siapa? Kalau akal manusia berbeda-beda. Kita letakkan sudahlah orang yang paling pintar di Indonesia ini kita sepakati mungkin misalnya kayak B.J. Habibie misalnya ya. Tapi ada orang lain di bumi lain yang lebih pintar dari dia lagi. Ya, pasti demikian adanya. Ya. Nah, dan seterusnya. Maka dari itu apa? La taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Jangan kalian berbicara sampai Rasulullah itu berbicara dan jangan kalian beramal sampai beliau memerintahkan. Saya sendiri di kalimat ini ya, kalimat yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak ini, saya pernah mendapati satu kalimat yang mirip dengan ini, yaitu di Al-Awasim wal-Qawasim ya. Tapi sampai sekarang saya di sini belum bisa mencarinya, saya tidak punya kitab itu. Tapi ini bab saya sudah lewat jauh sekali, sudah dulu sekali jadi referensi. Di mana letak persis kalimat ini dinukil oleh para ulama itu saya sudah lupa, tapi saya pernah mendapati kalimat yang semakna dengan ini di dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim ya. Nah, taib ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani, amma ba'd, adapun selanjutnya beliau mulai masuk pada nasihat sebelum beliau masuk pada inti keyakinan beliau. Jadi itu tadi itu mukaddimah, kemudian nasihat sebelum masuk di inti kitab beliau. Dan insyaallah ta'ala kata Al-Imam Al-Muzani, adapun selanjutnya, maka kita juga katakan adapun selanjutnya pembahasannya berikut. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.